Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak dan umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun masih secara daring. Kemudian tak lupa pula salat dan salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi educational psychology tentang perkembangan kognitif. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap, Bu. Oke, berarti hadir semua. Langsung saja, materi pertama, perkembangan kognitif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Kemudian bagaimana seorang anak berkembang secara kognitif? Istilah perkembangan mengacu pada bagaimana seorang tumbuh, beradaptasi, dan berubah selama hidupnya melalui perkembangan kepribadian, perkembangan sosio-emosional, dan perkembangan kognitif atau berpikir, serta perkembangan bahasa. Yang pertama ada aspek perkembangan. Salah satu syarat mengajar yang baik adalah seorang guru harus dapat memahami bagaimana siswanya berpikir dan bagaimana cara mereka melihat dunia. Karena anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Mereka bisa melihat dunia dan berpikir dengan cara mereka sendiri. Dan dalam pengajaran yang efektif, seorang guru harus bisa mempertimbangkan usia dan tahapan perkembangan siswanya. Yang kedua ada masalah perkembangan. Pada masalah perkembangan ini ada kontroversi alam dan pengasuhan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengasuhannya, terutama dalam perkembangan fisik. Poin pentingnya untuk seorang guru adalah meskipun tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah gen seorang anak, tapi ada banyak cara dari lingkungannya untuk membangun atau membentuk keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri dari seorang anak. Maka sudah jelas, guru dan orang tua sangat berbeda dalam hal mendidik seorang anak. Yang kedua ada teori kontinu dan diskontinu. Teori kontinu atau teori yang terus-menerus adalah teori yang lebih menekankan pentingnya lingkungan daripada keturunan atau genetika dalam perkembangan seorang anak. Sedangkan teori diskontinu menekankan faktor bawaan atau genetika daripada faktor lingkungan. Jadi pada teori diskontinu ini, permisalannya adalah anak-anak itu tidak akan paham suatu pelajaran sebelum usia mereka mencapai tingkat kesulitan dari pelajaran tersebut. Kemudian pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Pertama, kita harus tahu dulu siapakah Piaget ini. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan yang berasal dari Swiss. Beliau lahir pada tahun 1896. Yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Jean Piaget setelah menerima gelar doktor dalam biologi, ia lebih tertarik pada psikologi. Teorinya yang pertama berawal dari pengamatan yang cermat terhadap ketiga anaknya sendiri. Bagaimana perkembangan terjadi menurut Jean Piaget? Menurut Piaget, semua anak dilahirkan dengan kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami lingkungan mereka. Anak kecil menunjukkan pola perilaku yang disebut skema yang juga digunakan anak-anak dan orang dewasa dalam melihat dunia. Jadi Jean Piaget ini pada teorinya lebih menekankan pada faktor genetika atau faktor bawaan dari lahirnya. Yang kedua, tahapan perkembangan menurut Jean Piaget. Piaget membagi tahapan perkembangan anak dalam 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor, kemudian ada tahap praoperasional, kemudian ada tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Tahap sensori motor, yaitu ketika seorang anak lahir hingga ia berusia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi dan anak kecil menjelajahi dunia dengan menggunakan indera dan motorik keterampilan mereka. Jadi pada tahap ini, seorang anak mengenal dunia hanya dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, meraba, dan menggapai sesuatu. Yang kedua, tahap praoperasional.
yaitu ketika usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, seorang anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpikir pada tingkat simbolik, tetapi belum mampu menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak belum bisa menggunakan logika untuk memecahkan masalah mereka. Memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logikanya pada objek fisik saja. Anak mulai bisa menunjukkan kemampuan konservasi dan memecahkan masalah secara logis. Namun, mereka belum mampu berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu ketika usia 12 tahun dan berlanjut hingga dewasa. Perkembangan kognitif anak, menurut Piaget, dimulai pada tahap ini, sekitar usia 12 tahun hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Kemudian, ada kondisi hipotetik, yaitu kemampuan lain yang diakui Piaget dan ilmuwan lainnya bahwa di masa remaja, anak punya bakat menalar situasi dan kondisi yang belum dialaminya. Bagaimana karya Piaget dilihat saat ini? Jadi karya Piaget ini banyak mendapat kritikan. Yang pertama ada kritik dan revisi teori Piaget. Teori Piaget ini dikritik karena mengandalkan secara eksklusif pada tahapan yang luas, tetap dan berurutan melalui semua anak berkembang dan dianggap meremehkan anak-anak. Salah satu prinsip Piaget yang terpenting adalah bahwa perkembangan mendahului pembelajaran. Piaget berpendapat bahwa mengembangkan tahap mental sebagian besar tetap dan bahwa konsep-konsep seperti konservasi tidak dapat diajarkan. Namun, penelitian telah menetapkan banyak kasus di mana teori Piaget dapat diajarkan pada anak-anak sejak dini. Yang kedua, pandangan neo-Piagetian tentang perkembangan. Teori neo-Piagetian menempatkan penekanan yang lebih besar pada pengaruh sosial dan lingkungan pada perkembangan kognitif seorang anak. Teori neo-Piagetian adalah modifikasi dari teori Piaget yang berusaha mengatasi keterbatasannya dan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi oleh para kritikus. Secara khusus, teori neo-Piagetian telah menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak untuk beroperasi pada tahap tertentu sangat bergantung pada tugas-tugas khusus yang terlibat. Namun demikian, teori Piaget memiliki implikasi penting bagi pendidikan. Prinsip Piaget tertanam dalam kurikulum dan dalam praktik pengajaran yang efektif. Dan konsep-konsep yang dipengaruhi Piaget seperti kognitif konstruktivisme dan instruksi yang sesuai dengan perkembangan penting dalam informasi pendidikan. Kemudian bagaimana Vygotsky memandang perkembangan kognitif seorang anak? Vygotsky memandang perkembangan kognitif sebagai hasil dari perkembangan sosial melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Pembelajaran yang dimediasi terjadi di zona anak-anak perkembangan proksimal, di mana mereka dapat melakukan tugas-tugas baru yang berada dalam kemampuan mereka, hanya dengan bantuan guru atau teman. Anak-anak menginternalisasi pembelajaran, mengembangkan pengaturan diri, dan memecahkan masalah melalui pidato pribadi atau vokal atau diam. Guru memberikan konteks interaksional seperti pembelajaran kooperatif, mediasi, dan perancah untuk membantu anak-anak membangun pemahaman tentang perkembangan keterampilan yang sesuai. Bagaimana Bronfenbrenner melihat perkembangan? Uri Bronfenbrenner adalah seorang psikolog yang lahir di Rusia. Bronfenbrenner menciptakan bioekologi manusia untuk menggambarkan bagaimana keluarga, sekolah, masyarakat, dan faktor budaya yang mempengaruhi perkembangan seorang anak. Kemudian, bagaimana bahasa dan literasi berkembang? Yang pertama ada selama tahun prasekolah, bahasa anak kecil berkembang dalam pola yang diprediksi saat anak-anak menggunakan dan bermain dengan bahasa. Perkembangan literasi awal bergantung pada pengalaman anak-anak di rumah dan pada pembelajaran mereka tentang buku dan surat. Perkembangan bahasa dan literasi selama tahun prasekolah antara lain perkembangan bahasa lisan, membaca, dan menulis. Sedangkan selama tahun dasar dan menengah, siswa membuat kemajuan pesat dalam kosakata dan pemahaman bacaan. Motivasi adalah kunci untuk keduanya, seperti juga kesempatan untuk menggunakan kata-kata baru
dan keterampilan membaca dengan teman sebaya dan dalam bentuk yang baru. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu, saya izin bertanya. Dari siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elza Fajrianur. Saya izin bertanya, bisakah Ibu jelaskan kembali tentang kondisi hipotetik seorang anak dengan bahasa yang mudah dimengerti, Bu? Sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini Mas Elza bertanya tentang kondisi hipotetik. Kondisi hipotetik itu adalah kemampuan lain yang diakui oleh Piaget, yang mana pada masa remaja anak-anak punya bakat menalar sesuatu yang belum dialaminya. Misal, yang penting intinya pada kondisi ini anak itu mempunyai fakta atau teori-teori tentang hal yang belum diketahuinya. Jadi pada kondisi hipotetik ini, seorang anak punya bakat untuk menalar situasi dan kondisi yang belum dialaminya. Bagaimana, Mas Elza? Dengan berdasarkan fakta, maksudnya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih sudah bertanya. Baik, mungkin cukup untuk penyampaian materi saya. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Semoga kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. I know is not enough.